aduk isinya. Yang benar jadi nggak benar, yang nggak benar jadi benar. Jadi berita tuh jadi banyak yang hoax, benar kan? Baik Pak, selanjutnya akan ada bintang tamu juga yang beritanya juga sempat viral di sosial media Pak. Kita lihat langsung headline-nya ya. Oke, baik. Silakan. Kisah haru ayah yang jualan bakso sambil bawa anaknya usia 2 tahun. Bawa balita jualan, kisah tukang bakso ini mengharukan. Netizen banyak yang iba melihat tukang bakso keliling membawa anak ini. Jadi intinya adalah dia berjualan keliling dan dia membawa anak ini. Oke? Dan kita akan bahas tentang berita ini setelah yang satu ini. Mas Ageng, terima kasih banyak. Kita akan bahas berita ini setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya juga dijelek-jelekan di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya kan juga kerja bawa anak, Mas. Nggak pergi kemana-mana. Saya kerja bawa anak juga, Mas. Lebih kecil dari yang dibawa suami. Hentikan kerusakan sebelum terjadi. Wow, tetap cantik. Sekarang rambutku rusak. Dove, bantu hentikan kerusakan sebelum terjadi. Oke, tadi kita udah lihat beritanya, Anda udah lihat headline-nya. Tadi apa tulisannya apa sih, Kak? Netizen iba melihat bapak yang berjualan bakso membawa anaknya yang berumur 2 tahun. Oke, betul. Jadi di sini kita melihat sebuah berita dari postingan orang, dari captionan orang tentang seorang ayah jualan bakso membawa anaknya. Apa yang akan dilakukan? Oke, berapa hal. Kalau saya sebagai netizen, saya melihat ketika saya melihat ayah itu, pasti kita akan terenyuh untuk membantu, betul? Karena kesian anaknya sampai ikut. Lalu kita timbul banyak pertanyaan, mana istrinya? Apakah dia mengalami nasib yang sama, diusir dari rumah dan anaknya? Tapi intinya adalah di sini timbul rasa iba karena sebuah foto dan sebuah kisah yang ada di sana. Oke? Nah inilah, kumpulan dari visual dan auditori ini mengubah mindset kita terhadap sesuatu. Melihat sesuatu, then we think about something, then we react about something. Merasa kasihan. Oke. However, tapi tim investigasi dari Hitam Putih yang isinya cuma 2 orang. Nggak usah disebut, nggak usah disebut. 2 tapi super. Oh benar. Wow. Pekerja keras. Pekerja keras itu mencari tahu di belakang berita tersebut. Dan kita punya berita yang belum viral ternyata. Jadi yang keluar hanya sebagian berita. Ada berita lagi yang belum viral. Saat ini kita mau keluarkan beritanya. Oke, ternyata istrinya marah-marah ngelihat hal itu. Marah-marah. Marah-marah. Marah-marah karena istrinya merasa tidak pernah meninggalkan suaminya. Istrinya pakai jilbab terus naik motor metik nggak? Beda. Beda. Jadi ternyata dari istrinya ini beda karena istrinya ini pergi pamit untuk kerja. Pamit untuk kerja ke Surabaya. Karena harus mencari uang, balik lagi ke unsur ekonomi. Pergi pamit nyari uang ke Surabaya. Nah ketika dia ada di Surabaya inilah si suaminya pergi jualan bakso bersama anaknya. Nah itu yang kita dapatkan. Nah kita mau lihat dari sisi satunya. Karena kalau saya undang bapak dan anaknya, Anda akan mendengarkan kisah menyedihkan lagi. Ya, drama. Dan drama lagi, dan udah banyak. Hidup saya udah banyak drama, jadi saya nggak mau drama lagi. Saya mau yang menginspirasi gitu. Saya undang istrinya ke sini sekarang. Oke, ini adalah Ibu Suliani. Ibu Suliani, istri dari pedagang bakso yang membawa anak yang berusia 2 tahun. Oke, langsung Ibu Suliani. Ibu Suliani. Iya. Selamat datang Bu, silakan. Silakan Ibu Suliani. Oke. Nah, itu banyak orang yang melihat berita itu lalu menjadi kesian iba gitu. Iya. Sampai ingin nolong, ingin bantu dan sebagainya. Mungkin istrinya pergi meninggalkan suaminya atau mungkin istrinya mengusir suaminya gitu. Tapi
ternyata gimana ceritanya sebenarnya? Ceritanya habis bertengkar. Habis ribut? Iya. Saya pamit kerja. Pamit kerja? Iya, anak yang tadi dibawa-bawanya kan mau saya bawa. Terus nggak boleh. Kalau kamu mau kerja, kerja. Anaknya jangan dibawa. Saya masih mampu kalau ngasih makan anak. Gitu kan. Langsung anaknya diminta dibawa. Oke. Ya, terus malamnya saya langsung berangkat kerja. Berangkat kerja. Ya, pamit sama anak saya yang 2. Itu. Terus saya nggak tahu kalau ada kejadian gini, nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Tahu-tahu majikan saya ribut itu, lalu saya lihat fotonya. Jadi, bentar. Jadi Anda kan nggak tahu ceritanya? Nggak tahu ceritanya. Awalnya nggak tahu. Oke, tiba-tiba bos malam Jumat itu taunya. ada majikannya lagi Iya. baca berita. Iya, Terus? ribut lewat Facebook itu. Terus? Terus saya lihat. Ngasih lihat? Iya, masa Terus? kamu nggak tahu di Pasuruan ada orang ini gitu kan. Wah, Pasuruan nih gitu kan. Iya. Terus Ibu lihat? Terus saya lihat. Terus? Saya tak, loh Bu, ini suami sama anak saya. Gitu. Ini jadi. Katanya kamu Ibu nggak becus ninggalin anak sama suami gitu. Ya nangis saya di situ. Ibu nggak kaget itu? Ya kaget langsung menangis saya jerit-jerit. Terus akhirnya saya minta pulang. Hari itu nggak boleh. Terus Minggu siang saya pulang. Diantar ke Bungur, terminal Bungur. Terus setelah itu? Terus setelah itu saya nyampe di rumah sekitar pukul jam 4. Jam 4 sore? Iya. Suami saya masih di rumah. Masih di rumah? Iya, saya datang, bilang sama anak saya yang kedua, tuh ibumu pulang, udah diem jangan direken, katanya gitu. Pura-pura nggak tahu aja gitu. Anak saya yang perempuan. Terus masuk, suami saya lewat depan, saya lewat pintu belakang. Apa kamu sudah nggak mampu? Kok saya kan bahasa Jawa. Apa kamu sudah nggak mampu ngingoni anak? Kok diminta-mintakan lewat Facebook, kamu emis-emiskan? Saya bawa nggak boleh. Sekarang kok gini, saya gitu. Kalau nggak mampu, biar sini saya bawa kerja. Saya gitu. Saya nggak ditanggepin sama suami. Langsung suami saya keluar lewat pintu depan, bawa bajunya anak saya tadi, langsung ke belakang bawa sepeda, berangkat kerja. Jualan bakso lagi? Iya. Sama anak lagi? Iya. Keulang lagi dong berarti? Iya. Terus hari Minggu sore sampai Senin malam saya nggak diketemukan sama anak saya. Oh gitu? Iya. Anaknya di mana? Dibawa sama suami, tinggal di saudara saya yang diikuti suami itu. Ceritanya kan ikut orang, jualan punya orang, tapi masih saudara. Iya. Gitu. Terus Mas yang tadi datang ke rumah sama tetangga. Mas Heri, gitu. Apa? Saya gitu. Orangnya di belakang. Terus dilihat kan, nggak ada Mbak Sul. Barusan dari sini kok nggak ada. Terus saya lihat nggak ada. Terus saya gini. Ada apa, Bud? Ada tamu mau nyari Mas Heri. Oh, yang mau ngasih bantuan itu tak gitu. Saya langsung marah-marah sama Mas yang tadi. Gak mau ngasih bantuan? Bukan ngasih bantuan, ternyata kan orangnya Mas Dedi. Oh, orang saya itu? Iya. Dimarahin Ibu? Habis ya saya marah. Oh, tim kita? Iya. Tim investigasi kita dimarahin sama ibu? Iya. Ibu marahin? Iya. Bagus. Bagus memang, bagus. Ya nggak terasa Mas, kan hati saya sakit. Iya. Terus ya, Ibu marah-marah terus gimana? Ya marah-marah, habis-habisan wes. Diam saja. Diam saja, terus saya agak reda ditanya gitu. Apa yang sebenarnya? Ya, sebenarnya gimana gitu, ya cerita tadi. Sebenarnya saya ini ya masih mampu Mas, kan diminta sama suami gitu. Rumah, terus ditanya rumah kan, ini rumah saya sewa gitu. Mau sepeda saya punya motor 2 gitu. Yang satu saya gadekan, yang Vario, yang satunya buat jualan gitu. Masa nggak mampu kalau kasih makan anak kok diminta-mintakan, diemis-emiskan. Motor ada 2. Ada 2, yang satu saya gadekan buat melahirkan yang saya bawa tadi. Yang kecil
yang umur 16 bulan. Iya. Gitu. Yang 16 bulan di rumah tapi waktu saat jualan bakso itu. Saya bawa kerja. Oh, ibu bawa kerja. Iya. Oh, jadi yang dibawa jualan bakso usia 2 tahun. Yang dibawa bapaknya itu sebenarnya umur 3 tahun setengah. Umurnya juga 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Yang saya bawa umur 16 bulan. Sekarang sudah ketemu suami dan anaknya itu? Ketemu ya hari Minggu itu. Oh. Waktu Mas yang datang ke rumah saya marah-marahin itu. Terus siang malamnya saya sudah janji sama Mas, malamnya pulang bawa saudara. Oke. Itu bawa saudara, istilahnya suruh menasehati saya gitu. Terus saya diam saja, dinasehati saya diam saja. Mas sudah SMS terus, kapan Bu berangkat gitu. Saya kan nggak bisa keluar. Terus saya pamit mau mandi, sebenarnya ganti baju. Berangkat ke Hitamut. Berangkat ke Malang, ke rumahnya Mas yang jemput saya. Oh iya, untuk ke Hitam Putih? Iya. Bagus. Agak. Ini boleh saya jauh ya, ini anggap aja saya inilah ya, kepo gitu ya. Saya pengen tahu. Ini kan sampai berita besar seperti itu karena ribut awalnya. Ribut apa sih, Bu? Ribut masalah ekonomi, masalah utang saya banyak, tuh wes. Oh. Utang saya banyak, ya rentenir, ya bank harian, bank mingguan. Si suami nggak mau bayar? Sebelumnya ya dibayar berdua kan, kerja berdua. Akhirnya kan kurang terus Mas, ribut setiap hari. Kan saya punya hutang, suami kan juga tahu. Terus awalnya saya disalah-salahkan terus, katanya kalau cerita sama tetangga, utang banyak nggak tahu, bank banyak nggak tahu, dibuat apa sama istri, katanya gitu. Kan tetangga ada yang bilang, terus saya bertengkar lagi gitu. Jadi setiap hari bertengkar masalah utang. Utang banyak tuh sampai berapa boleh tahu nggak? Terus buat apa aja gitu? Iya buat modal kerja awalnya Mas, buat modal kerja. Sampai utang berapa Bu untuk itu semua Bu? Iya, berapa? Ya 30 lebih lah Mas. 30 lebih? Ya lebih, kurang lebih segitu. Berapa? 30 lebih? Iya. Oke. Nah sekarang gimana? Udah dicicil atau gimana? Sudah. Ya sekarang mungkin tinggal 10-an lah. Tinggal 10-an? Iya. Alhamdulillah, agak Oke. ringan ya. Ya. Terus anaknya sekarang masih sama suami ibu atau sama ibu? Yang mana? Yang 3, yang viral. Yang Tadi ada di 3. Facebook. Ya di bawah bapaknya. Oh gitu. Saya kan nggak Masih pernah- tetap sampai sekarang jualan bawa gitu-gitu? selama 3 hari nggak tahu saya. Nah Ya, tapi belum. katanya dapat sumbangan dari Facebook, Ibu tahu nggak? Ya saya nggak tahu di bawah suami Mas. Mau saya pulang ya nggak dikasih uang buat belanja makan anak-anak ya nggak dikasih. Hari Minggu, hari Senin kayak nggak dikasih. Ya, Apa jadi- mungkin nggak Bu, uang yang dari hasil sumbangan itu dipakai buat bayar utang ibu nyicil nggak? Kalau punya bayar utang dibayar, wong yang hutang nagihnya semua ke saya Mbak. Oh berarti. Katanya suami saya kalau dimintai uangnya bukan urusan saya, itu urusan istri saya, katanya gitu. Iya. Terus ibu sedih nggak begitu tahu anaknya ternyata diperalat sama suami ibu buat ya jadi sedih Mbak, ya nggak terima, namanya juga anak kan diperalat suami sama temennya. Sama temennya Mas Ega itu kan sebenarnya teman suami saya yang nyeting lewat Facebook itu. Oh jadi yang posting itu temennya suami ibu Temannya Mas Eria. buat mencari iba dan rasa kasihan orang-orang. Iya, Itu yang posting? yang posting Mas Ega. Yang posting di Facebook tuh temennya? Temennya Mas Heri, teman dekatnya. Dulu waktu masih bersama saya kalau titip gorengan nggak di situ. Temennya itu bukan pembeli, Rumit temennya ya? Mas. Ternyata itu bukan membeli, itu temennya. Jadi itu Temen dekatnya temen suaminya ngepost tentang kesiannya Mas Heri. Mas Heri di Facebook Iya, supaya dapat sumbangan. ya sempat, iya.
Oh. Diberitain, orangnya jadi simpati, ih kasihan dia, terus sumbang, dia dapat keuntungan dari hasil Facebook itu kan. Kamu pura-pura sakit mau nggak tak posting? Nggak mau, amit-amit pas lagi bisa berusaha, saya mau cari kerja yang halal, Pak. Iya, benar-benar. Jadi, jadi ini sama kayak nipu dong, Bu. Ya mungkin gitu Mas, katanya suami saya di foto-foto itu katanya nggak tahu. Kalau bilang sama tetangga katanya nggak tahu. Tapi yang posting? Yang posting katanya Mas Eka. Nah, Ibu taunya yang posting temennya dari siapa? Dari majikan. Oh, itu namanya, nama Facebooknya? Iya, terus saya tanya kan ke rumah, berarti Mas Eka ya Mas Eka temannya itu. Saya kenal kan sama Mas Eka, juga tahu juga kenal. Ibu tanya? Tanya langsung, saya nggak boleh sama Mas yang jemput saya itu. Kan habis datang, saya marah-marah sama Mas yang bawa saya. Habis marah-marah, malamnya saya rencana mau ke tempat kerja suami. Rencana saya mau marah-marah di situ, mau tuntut Mas Eka di situ. Berarti habis dari sini? Rencana sebelum ke sini. Nah, setelah dari sini mau kemana rencananya? Rencana ya saya mau nuntut Mas Eka. Mau nuntut Mas Ega? Iya, karena perjelekan saya kan. Ayo memperalat anak saya buat cari uang sama suami. Saya nggak terima Mas Dedi. Saya juga sengsara kan cari uang sama anak. Yang mana tega Mbak, seorang ibu digitukan. Sedangkan ayahnya kan masih mampu Mas cari uang buat makan anaknya. Kok diminta-minta kan lewat Facebook. Saya nggak terima Mas. Saya juga dijelek-jelekan di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya kan juga kerja bawa anak Mas. Nggak pergi kemana-mana. Saya kerja bawa anak juga Mas. Lebih kecil dari yang dibawa suami. Intinya Ibu merasa dijelek-jelekan ya? Iya, saya Banyak yang dijelek-jelekan. jelek-jelekin Ibu. Apa? Yang menjelek-jelekan Ibu banyak. Dibaca itu. Ya di komentar itu banyak Mas. Saya tega sama anak istri, katanya saya sudah meninggalkan itu 6 bulan apa 6 tahun gitu loh Mas. Saya juga kurang jelas. Sebenarnya kan saya meninggalkan masih 10 hari. Masih 10 hari. Belum lama. Kata Mas Eka saya juga punya anak yang sudah meninggal gitu. Sebenarnya kan masih dalam kandungan umur 2,5 bulan. Itu kan kalau Mas Hari nggak tahu kan nggak mungkin lah Mas. Mungkin aja sudah direncanakan gitu. Soalnya juga saya juga sengsara Mas. Yang sering ditinggal pergi suami itu saya sebenarnya. Saya sampai anak saya berhenti sekolah, anak saya kerja buat beri makan adiknya. Saya ditinggal suami selama 2 minggu juga gak bisa makan Mas. Dikasih tetangga ya pernah masak beras 1/4 dimakan sama anak 4 juga pernah Mas. Tapi saya nggak minta belas kasihan dari siapapun Mas. Saya berusaha kerja sama anak saya yang pertama. Anak saya sampai berhenti sekolah. Saya ditinggal pergi bapaknya selama 2 minggu. Nggak bisa makan saya Mas, juga nggak bisa. Tapi saya kan nggak minta-minta. Gitu. Nah, selama Ibu di Surabaya, kondisi anak-anak Ibu gimana di rumah? Baik-baik saja sama bapaknya. Tapi kan kalau menghubungi lewat telepon nggak bisa, saya nggak punya. Nggak bawa handphone. Gitu. Oke, baik. Ya. Jadi ternyata ceritanya tidak sesimpel yang Anda baca di berita gitu ya. Tidak semudah apa yang itu benar. tidak semuanya itu benar yang Anda lihat gitu ya. Saya tidak mengatakan siapa benar siapa salah, tapi ternyata di balik sebuah berita ini ada berita lain, dan ternyata berita itu bisa dibuat sekarang. Apalagi dengan adanya media sosial dan sebagainya,
Anda bisa membuat berita, ya, bisa buat berita, gampang banget. Teman Anda suruh kejang-kejang foto masukin Facebook, bisa loh. Terus dapat bantuan habis dari sana, bisa. Saya nggak mengatakan bahwa semua berita bohong, but there are some that is fake. Dan itu digunakan orang-orang untuk keperluan tertentu. Saya bisa loh menjelekkan satu orang, menyerbu satu orang, membuat persekusi satu orang hanya dengan menggunakan nama orang lain. Korbannya kena, lalu saya bisa mencuci otak-otak orang-orang yang nggak punya pengetahuan untuk hal tersebut. Segera hubungi 021 2867 3555. Nah itulah dia. Jadi intinya adalah kita harus lebih pintar lagi. Dan sekarang begini, kenapa tadi saya ketika tanya dengan adik-adik yang ada di sini, ini adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Dan saya rasa kalian yang kuliah semuanya ini lebih pintar lah ya, pasti lebih pintar. Tahu bagaimana membedakan mana yang baik, mana yang tidak, tahu bagaimana percaya sesuatu yang tidak benar dan apa yang benar. Karena sekarang tuh Indonesia sedang dalam krisis. Berita itu menakutkan sekali. Kalau Anda baca, berita itu nakutin sekali. Dan kadang-kadang dibuat-buat sama orang-orang. Oke? Dan banyak kan berita itu hoax. Dan siapa yang jadi korban? Yang jadi korban ya kita-kita semua. Dan orang-orang yang tidak mengerti. Misalnya saya bisa loh menjelekkan satu orang, menyerbu satu orang, membuat persekusi satu orang hanya dengan menggunakan nama orang lain. Korbannya kena, lalu saya bisa mencuci otak-otak orang-orang yang nggak punya pengetahuan untuk hal tersebut. Nah ini bahaya sekali. Makanya media sosial pun sebenarnya harus dikontrol oleh pemerintah, oleh kita semua supaya menjadi lebih baik lagi. Karena beberapa negara sekarang sudah mengontrol media sosialnya. Udah dikontrol sekarang. Di Singapura, di Cina itu sudah dikontrol. Karena kalau nggak kacaunya luar biasa. Oke? Jadi Bu, harapannya apa terakhir Bu? Harapan terakhir ya anak saya bisa sama saya, Mas. Biar nggak diminta-mintakan lagi. Habis dari sini saya minta pisah sama suami, biar anak-anak ikut saya. Karena saya sudah dipermalukan, Mas, di seluruh Indonesia. Saya nggak terima. Sudah nggak bisa bersatu lagi sama suami. Baik, ya mudah-mudahan yang terbaik ya Bu, apapun itu pilihannya ya. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak sudah di Hitam Putih dan kita udah belajar bahwa ternyata berita tidak semuanya benar. Saya tidak mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ada dua sisi dari semua berita. Oke, so if you only believe what you see, you know nothing. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.